Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwiki Fitrianto, semester 6, program studi Teknik Elektro Universitas PGRI Madiun. Di sini saya mendapatkan tugas UTS mata kuliah pengaturan motor listrik. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama adalah switch pass button, yang kedua pengertian relay dan fungsinya, dan yang ketiga, pengertian fungsi dari wiring dari kontaktor. Yang pertama, saya akan membahas tentang switch pass button. Switch pass button atau saklar tombol tekan adalah perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem tekan unlock atau tidak mengunci. Sistem kerja unlock di sini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan. Dan saat tombol tidak ditekan atau dilepas, maka saklar akan kembali pada posisi normal. Sebagai device penghubung atau pemutus, pass button switch hanya memiliki dua kondisi, yaitu on dan off, atau disebut juga 1 dan 0. Istilah on dan off ini menjadi sangat penting karena semua perangkat listrik yang memerlukan sumber energi listrik pasti membutuhkan kondisi on dan off. Karena sistem kerjanya yang analog dan langsung berhubungan dengan operator, pass button switch menjadi device paling utama yang bisa digunakan untuk memulai dan mengakhiri kerja mesin di industri. Secara canggih apapun sebuah mesin bisa dipastikan sistem kerjanya tidak lepas dari keberadaan sebuah saklar seperti pass button switch atau perangkat lain yang sejenis yang bekerja mengatur kondisi on dan off. Ini adalah gambar dari pass button switch di sini. Untuk kondisi normal, dan kondisi yang ditekan. Berdasarkan fungsi kerjanya yang membutuhkan dan menghubungkan dan memutuskan, pass button switch memiliki dua tipe kontak, yaitu NC atau normal close dan no normally open. Yang pertama adalah NO atau normally open, merupakan kontak terminal di mana kondisi normalnya terbuka atau aliran arus listrik tidak mengalir. Kontak yang NO ini akan menjadi menutup atau close dan mengalirkan atau menghubungkan arus listrik. Kontak NO digunakan sebagai penghubung atau menyalakan sistem sirkuit atau pass button on. Yang kedua adalah NC, normally close, merupakan kontak terminal di mana kondisi normalnya tertutup atau mengalirkan arus listrik. Dan ketika tombol saklar push button ditekan, kontak NC akan menjadi membuka atau open, sehingga memutus aliran arus listrik. Kontak NC digunakan sebagai pemutus dan mematikan sistem sirkuit atau pass button off. Yang kedua, di sini saya akan mempresentasikan pengertian relay dan fungsinya. Pengertian relay dan fungsinya. Relay adalah saklar switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua, yaitu elektromagnet atau coil dan mekanikal seperangkat kontak
seperangkat kontak saklar switch. Relay merupakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan listrik yang bertekanan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5 volt dan 50 mikroampere mampu menggerakkan armatur relay yang berfungsi sebagai saklarnya untuk menghantarkan listrik 220 volt 2 ampere. Di sini bentuk dari relay. Gambarnya. Prinsip kerja relay pada dasarnya terdiri dari 4 komponen, yaitu elektromagnet atau coil, yang kedua adalah armatur, yang ketiga adalah switch contact point atau saklar, yang keempat adalah spring. Kontak point atau relay terdiri dari 2 jenis, yaitu sama seperti switch pas button tersebut adalah normally closed atau NC, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan dan akan selalu berada di posisi close atau tertutup. Yang kedua adalah normally open atau NO, yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi open atau terbuka. Pada gambar di atas yang tadi, sebuah besi atau iron core yang dilihat oleh sebuah kumparan koil yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila kumparan koil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik armatur untuk berpindah dari posisi sebelumnya atau NC ke posisi baru NO, sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi barunya atau NO. Posisi di mana armatur tersebut berada sebelumnya NC akan menjadi open atau tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, armatur akan kembali lagi ke posisi awal atau NC. Coil yang digunakan oleh relay untuk menarik kontak point ke posisi close pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. Arti pull dan throw pada relay. Karena relay merupakan salah satu jenis dari saklar, maka istilah pull dan throw yang dipakai dalam saklar juga berlaku pada relay. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai istilah pull dan throw. Pull adalah banyaknya kontak yang dimiliki oleh sebuah relay. Yang kedua, throw adalah banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah kontak. Berdasarkan penggolongan jumlah pull dan throw sebuah relay, maka relay dapat digolongkan menjadi single. Yang pertama adalah single pull single throw atau SPST, yaitu relay golongan ini memiliki 4 terminal, 2 terminal untuk saklar dan 2 terminalnya lagi untuk coil. Yang kedua adalah single pole double throw atau SPDT. Relay golongan ini memiliki 5 terminal, yang 3 terminal untuk saklar dan 2 terminalnya untuk coil. Yang ketiga, double pole single throw atau DPST. Relay golongan ini memiliki 6 terminal, di antaranya 4 terminal yang terdiri dari 2 pasang terminal saklar, sedangkan 2 terminalnya lainnya adalah coil. Relay DPST dijadikan 2 saklar
yang dikendalikan oleh satu coil. Yang keempat, double pole double throw atau DP-DT. Relay golengan ini memiliki terminal sebanyak 8 terminal. Di antaranya 6 terminal yang merupakan dua pasang relay SPDT yang dikendalikan oleh satu single coil, sedangkan 2 terminal lainnya untuk coil. Selain golongan relay di atas, terdapat juga relay-relay yang pole dan throw-nya melebihi 2, misalnya 3 PDT atau triple pole double throw, ataupun 4 PDT, 4 pole double throw, dan sebagainya. Ini adalah gambar relay berdasarkan pole dan throw. Fungsi-fungsi dan aplikasi relay. Beberapa fungsi relay yang telah umum diaplikasikan ke dalam peralatan elektronika diantaranya adalah yang pertama, relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika atau logic function. Yang kedua, relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu atau time delay function. Yang ketiga, relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dan untuk dari sinyal tegangan rendah. Yang keempat adalah ada juga relay yang berfungsi sebagai untuk melindungi motor ataupun komponen lainnya dari tegangan ataupun hubung singkat atau short. Yang ketiga adalah saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi dari wiring dari kontaktor. Pengertian kontaktor. Pengertian fungsi dan wiring dari kontaktor bisa disebut juga magnetic kontaktor. Karena prinsip kerja dari kontaktor tersebut menggunakan medan magnet yang timbul oleh arus listrik yang di dalam kontaktor tersebut ada sebuah kumparan untuk menjadi magnet karena dialiri oleh arus listrik. Kontaktor menimbulkan magnet yang bisa disebut coil yang menarik kontak-kontak NO atau normally open menjadi NC atau normally close. Prinsip kerja kontaktor adalah ada sebuah arus dan tegangannya 220 VAC maupun DC sesuai dengan karakter coil yang sobat beli. Kemudian arus tersebut menggerakkan sebuah coil di dalam kontaktor. Coil tersebut akan bekerja ketika ada arus yang masuk dan membuat sebuah magnet sementara untuk menarik kontak L1, L2, L3 dan kontak bantu. Dari kontaktor yang semulanya NO atau normally open menjadi NC, normally close. Untuk membuka kontaktor memerlukan waktu 4 sampai 19 milisecond. Dan untuk menutupnya atau close 12 sampai 22 milisecond. Sangat cepat sekali. Semakin besar kontaktor, maka bunyi yang ditimbulkan kontaktor akan semakin keras. Jadi ketika arus yang mengisi coil tersebut lepas, maka magnet yang ditimbulkan oleh coil akan hilang dan tidak menarik kontak dari kontaktor dan menjadi semula. Jenis kontaktor. Kontaktor itu sama semua dan prinsip kerjanya juga sama, tapi yang membedakan adalah sebuah tipenya. Tahu karakter dari kontaktor tersebut sesuai kebutuhan. Mulai dari pole kontaktor, kapasitas ampere atau rate operational current, dan tegangan coil atau coil voltase. Pole kontaktor dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah 4 pole atau 4 kutub atau 3 pole atau kutub. Kapasitas amperenya
Ada kontaktor 6 ampere, 9 ampere, 12 ampere, 16 ampere, 18 ampere, sampai dengan kontaktor 200 ampere. Tegangan koilnya 380 VAC, 220 VAC, 110 VAC, 24 VAC, dan 24 VDC. Bagian-bagian kontaktor. Kontaktor ini memiliki sebuah bagian yang harus dipahami dan fungsinya, karena ini berkaitan dengan listrik yang tidak kasat mata dan dapat membayangkan diri. Kontaktor memiliki 3 bagian-bagian kontaktor. Kontaktor memiliki sebuah bagian yang harus dipahami dan fungsinya, karena ini berkaitan dengan listrik yang tidak kasat mata dan dapat membahayakan diri sendiri maupun listrik yang digerakkan oleh kontaktor. Berikut bagian yang harus diketahui. Yang pertama adalah koil. Yang kedua adalah kontak utama atau RST. Yang ketiga kontak bantu NO atau NC. Fungsi kontaktor. Kontaktor berfungsi untuk menggerakkan sebuah motor 3 pas pada sebuah pabrik atau industri yang memiliki ampere yang tinggi. Dengan kontaktor ini, motor tersebut bisa jalan start atau stop sebab kontaktor memiliki kontrol yang biasanya bisa disebut DOL atau direct online. Dan star delta yang sering dipakai pada dunia industri saat ini. Wiring dan simbol kontaktor. Gambarnya seperti ini. Cara memilih kontaktor. Seringkali banyak orang tidak tahu dan asal membeli kontaktor yang berdampak nanti salah spesifikasi. Dari sini saya akan memberikan apa saja yang perlu diperhatikan untuk membeli kontaktor. Koilnya menggunakan tegangan 220 VAC, 110 VAC atau 24 VDC. Lihat ampere pada nameplate motor dan lebihkan ampere untuk memilih kontaktornya. Yang kedua, apa saja yang dibutuhkan kontak bantunya untuk mengontrol atau memberikan lampu. Troubleshooting atau perawatan kontaktor. Yang pertama adalah 1. Kontaktor mengalami macet atau tidak bisa kontak. Cek pada koil kontaktor dengan AVO. Gunakan ohm untuk mengetahui koil tersebut atau rusak atau tidak. Koil bisa dikatakan normal jika ada sebuah nilai hambatan. Yang kedua, tunggu untuk beberapa menit, biasanya koil overheat atau kepanasan. Jika sudah ditunggu beberapa menit atau sampai kontaktor dalam keadaan dingin atau masih macet, maka kontaktor tersebut rusak. Kontak L1 tidak nyambung. Cek dengan AVO dahulu, lepas semua kabel ke beban. Coba dengan kosongan dan AVO pakai ohm. Jika tidak disambung, bongkar kontaktor tersebut. Lihat pada besi kontak L1 apakah hitam atau masih mulus. Jika hitam, segera bersihkan dengan kikir atau kertas, gosok dengan sampai halus. Yang ketiga adalah kontaktor bau gosong atau sangit. Cek pada kabel atau bantuan pada A1 dan A2 apakah kurang rapat atau longgar yang menyebabkan ngefong. Yang kedua adalah koil mengalami short circuit dari sumber. Cek sumber dari masukan koil yang menyebabkan short circuit. Jangan pasang kontaktor baru kalau masih belum ditemukan penyebab short circuit.
4. Kontaktor bergetar seperti on dan off secara cepat. Biasanya penyebab ini koilnya sudah lemah karena umur. Seperti pengalaman saya anjurkan untuk sobat ganti kontaktornya karena akan menimbulkan kerusakan pada sebuah motor dalam jangka lama. Aplikasi kontaktor. Aplikasi kontaktor pasti banyak yang tahu, tetapi aplikasi kontaktor. Yang pertama adalah untuk menggerakkan sebuah motor pada industri pabrik. Yang kedua, untuk mengontrol lampu dalam area luas. Yang tiga, untuk sekuensi yang membantu kantor agar terjadinya interlocking. Yang keempat, di rumah bisa jadi untuk menyalakan pompa air. Kesimpulannya adalah kontaktor adalah sebuah alat arus listrik yang berfungsi untuk menggerakkan sebuah motor yang biasanya digunakan oleh industri pabrik yang memiliki rangkaian kontrol. Prinsip kerja kontaktor adalah ada sebuah arus yang menggerakkan koil untuk mengubah kontak dari kontaktor yang semulanya normally open menjadi normally close karena ketarik oleh koil yang sudah mendapatkan arus dan menjadi magnet. Wiring yang perlu diingat adalah koilnya A1 dan A2 yang bisa dibolak-balik netral atau 220 volt jika menggunakan koil 220 volt dan mempunyai kontak utama dan bantu. Terima kasih. Ini materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.